Saya tertarik oleh ucapan seorang ahli tasawuf dan ulama sekaligus. Saya maaf lupa namanya. Saya kira dia Al-Habib Abdullah bin Fahid. Beliau berkata, "Law ghaba 'anni an-nabiy lahza, ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Andai kata wajah atau ingatan Nabi SAW sirna dari ingatanku 1 detik saja, maka sulit aku akan mengaku lagi sebagai muslim. Begitu konsekuensinya seorang mukmin. Sebab Nabi, wajah Nabi, gambaran Nabi, semua asosiasinya kepada Rasulullah SAW. Tafsiran kalimat tadi adalah tiap langkahnya beliau membayangkan Nabi, tiap geraknya, tiap bicaranya, duduknya, bangunnya, semua membayangkan Nabi. Berpapasan dengan seorang muslim di tengah jalan, dia ingat Nabi, dia ucapkan Assalamualaikum sebab beliau memerintah. Kalau sudah berdiri bersama, dia berjabatan tangan, ingat kepada beliau tentang sunnatul musafahah. Keluar rumah, masuk rumah, makan, habis makan, maaf masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, akan tidur, bangun tidur, dan tiap detik tidak mungkin 1 detik akan kosong dari ajaran Nabi, dari ta'lim Rasulullah SAW, sehingga anda bisa membayangkan beliau waktu itu. Ma'asyiral muslimin, itu yang termasuk sunan atau mustahabbat, belum yang wajibat. Bagaimana kalau beliau salat? Bagaimana kalau beliau pergi haji? Apa yang dikerjakan? Bagaimana beliau menoleh ke belakang kalau dia menjadi imam, atau sewaktu beliau menjadi imam mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Itu kita mesti ikut 100% dan kita bayangkan wajah beliau menoleh ke belakang. Ma'asyiral muslimin, itu yang wajibat. Ada lagi yang lebih dari itu, yang prinsip, dan prinsipnya prinsip, yaitu tauhidullah, aqidah al-wahdaniyah, keesaan Allah. Itu ajaran beliau yang paling prinsip. Yang kedua, mempersatukan umatnya di mana saja kita berada. Usahakan ke situ. Tidak boleh kita lepas tugas ini. Memang yang menjatuhkan atau yang merobohkan satu bangunan lebih cepat dan lebih mudah dari yang membangun. Tapi kita harus sabar. Ini bangunan dibangun 2 tahun, bisa kita ratakan dengan tanah dalam 3 detik. Lebih dari itu sedikit. Yang memecah, yang memberantakan umat. Apalagi dengan kalau punya modal cukup, lebih cepat dari yang akan mempersatukannya kembali. Tapi tadi salah satu penyambut, barangkali dari waktu Asatilah, Al-Ustaz Muhammad bin Alawi, mengatakan tasbiru. Ada 2 yang mesti kita pegangi di zaman ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an. Kalau anda betul-betul sabar dan takwa kepada Allah, artinya anda dengan Allah sudah memperhitungkan apa yang anda lakukan, tidak ada kesalahan, maka tasbiru, tunggu kemenangan dan kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, peringatan Maulid harus menjadi momen renungan menguasai pikiran kita, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib tadi. Membayangkan tangan beliau waktu diangkat berdoa, membayangkan wajah beliau kala tersenyum. Mengapa wajah beliau juga dijadikan oleh Allah wajah terbagus? Bukan akhlaknya saja, bukan gerak-geriknya, tetapi wajahnya juga bagus. Sebab para awam bisa menarik hati, bisa tertarik dengan membayangkan wajah yang begitu bagus, seperti juga di zaman beliau masih hidup. Ma'asyiral muslimin, membayangkan wajah beliau kala tersenyum dan membayangkan betapa seriusnya beliau mengumpulkan para sahabat di masjid yang baru beliau bangun
di Madinah. Untuk apa? Untuk difusikan dalam wadah ukhuwah Islamiyah yang besar. Di situ ada Muhajirin, ada Ansar, di situ ada Bilal bin Rabah si kulit hitam, di situ ada Suhaib Ar-Rumi si kulit merah putih, di situ ada Salman Al-Farisi si kulit kuning, dan di situ orang-orang Arab yang berkulit sawo mata. Internasional, ini kulit internasional, semuanya dikumpulkan, difusikan menjadi ummatan wahid. Ketahuilah bahwa ajaran beliau yang paling penting, yang paling prinsip, agar kita minimal mengerti dan hati-hati, tidak sampai mereskirnya dengan sesuatu yang menjadikan kita fatal. Ma'asyiral muslimin, pokok yang paling penting dari ajaran beliau adalah doktrina keesaan Allah, aqidah tauhid. Artinya satu zat yang harus kita yakini wujudnya sebagai zat yang maha super, maha kuat, maha tunggal, menciptakan kita dari tiada, kemudian mematikan kita dan membangkitkan kita kelak untuk menerima balasan di hari kiamat kelak. Dalam doktrina ini tercakup rukun-rukun iman dan Islam. Yang kedua, satu umat yang bernaung di bawah satu zat tadi. Jadi umatnya harus menunggal dengan sebab dengan sesama mereka. Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya sebenarnya umatmu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka takwalah kepada. Dan semua gerakan umat ini harus juga satu, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua itu untuk Allah Rabbul Alamin. Namun ummah wahidah ini harus punya seorang sesepuh, seorang panutan dari kalangan ulama yang representatif, penunjuk jalan menuju kepada Allah. Jika kita tidak punya tokoh panutan seperti itu, maka kita akan gelagapan, cakar-cakaran, kafir mengkafirkan, dajjal mendajjalkan, saling menyiarkan isu-isu dan fitnah demi menjatuhkan sesama muslim. Akhirnya dalam suasana seperti itu kita akan mati jahiliyah, mati sebagai orang di zaman jahiliyah. Sebabnya apa? Sebab Rasulullah SAW tidak bersabda, barang siapa yang sampai mati tidak mempunyai satu tokoh panutan, guru yang dipegangi, maka matinya orang ini dikhawatirkan mati jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, bagaimana tidak? Dalam arus kafir mengkafirkan tadi, akibatnya kesatuan akan sirna, dan lebih tragis lagi, fungsi umat dan wahidah akan hilang sama sekali. Allah berfirman, litakunu syuhada'a 'alan nas. Anda kaum muslimin harus memonitor akhlak dan gerak geri internasional supaya dalam rangka dakwah, rangka amar ma'ruf nahi munkar, yang mana tidak baik kita tidak contoh, yang mana baik kita pupuk, yang mana ilmu kita ambil yang bisa diambil, ilmu eksakta dan sebagainya, agar kalian menjadi saksi hidup terhadap perilaku antar bangsa dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semuanya tidak mungkin terlaksana. Jadi tugas ummatan wahidah menjadi ummah memonitor semua bangsa tidak mungkin terlaksana jika Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama ditunjuk oleh Allah sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi utusan, engkau untuk aku utus engkau untuk menjadi
pengawas dan saksi, pemberita gembira dan pengacam. Kalau kita para ulama merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, maka tugas tadi otomatis akan kita warisi dan harus kita warisi dan mestinya sudah kita laksanakan. Tetapi sunnatullah tidak mungkin dirubah. Allah tidak akan merubah hukum tata suryanya misalnya karena umat Islam. Karena umat Islam belum sholat asar itu matahari dilambatkan terbit. Itu tidak mungkin. Dia akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena hukum Allah akan berjalan dengan hukum sebab dan akibat. Akibatnya, jadi karena kita belum dapat hidup sebagai satu umat dan satu akidah, satu pikiran, satu tujuan, satu perasaan, satu hati di bawah petunjuk dan pimpinan seorang ulama yang bisa mengajak kita ke dalam jalan Allah, sebelum pula kita menjadi satu sama lain saling tidak mengganggu, tidak memfitnah. Di samping kita masing-masing belum bisa tepo seliro. Ya ma'asyiral muslimin, kalau kita belum kembali kepada asar amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih, perlakukanlah manusia lain sebagaimana engkau suka diperlakukan mereka. Maka sebelum itu semua, pengangkatan kita sebagai umat tengah wasatan untuk memonitor perilaku umat manusia antara bangsa bukan saja tiada dapat dipraktekkan, tidak dapat terlaksana, bahkan sebaliknya kita dewasa ini dimonitor oleh antar bangsa dengan serba alat-alat yang canggih. Awas di atas umat Islam di Timur Tengah. Jangan tanya apa tugas awas. Awas memonitor, mengambil seluruh rahasia umat Islam di Timur Tengah itu, sehingga tidak ada telepon yang tidak disadap, tidak ada berita-berita rahasia bagi yang membuat awas. Itu semuanya berjalan terus. Lantas ummatan wahidah ini praktis di bawah pengawasan umat di luar Islam. Mereka bisa berbuat segala yang mereka maukan, dan tentu untuk kepentingan mereka. Kenyataannya sekarang satu contoh yang betul-betul menyedihkan sepanjang sejarah, bahwa satu bangsa, yaitu bangsa Arab, yang merupakan satu penggalan daripada ummatan wahidah, dari tubuh ummatan wahidah ini, sekarang menjadi 22 negara Arab. Jadi kalau Anda akan hidup di sana harus mempunyai 22 paspor. Apa sebab? Berpecah belah. Apa sebab berpecah belah? Karena mereka belum yakin bahwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar dan tidak pernah meleset. Mereka belum yakin bahwa janji-janji Allah kepada kita tidak pernah luput dan tidak pernah ditarik, dimansukhkan. Semua ayat-ayat janji tentang surullah yang surkum ini semuanya tidak pernah mansukh. Tetap dia muhkam. Ayat-ayat seperti ini kita tidak indahkan. Dan kita terpengaruh oleh nafsu serakah, ingin keuntungan pribadi, ingin itu dan semuanya itu akan mengganggu persatuan. Karena kita dalam nafsu yang serakah, kita akan mengganggu kepentingan saudara kita. Pernah Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau dia tidur nyenyak kenyang sedang tetangganya belum makan. Tidak beriman seorang daripada kamu kalau tetangganya tidak aman dari godaan dan gangguannya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ini ahadits sahihah. Ma'asyiral muslimin, kembali pada monitor itu umat Islam di mana-mana mendapatkan ini. Di Indonesia pun kedengarannya ada suara-suara yang mencoba mau merongrong tataan republik kita untuk memasukkan tim-tim ke dalam wilayah kita kembali. Mereka gunakan dalih hak asasi manusia. Seluruh dunia tahu bahwa tim-tim adalah bekas jajahan. Sedang penjajahan dengan hak asasi manusia saling mematikan, tidak bisa dikompromikan. Sungguh janggal
jika penjajah meneriakkan dalil hak asasi beberapa gelintir orang-orang timur sana. Juga kebangkitan putra Palestina melawan Yahudi dianggapnya teror oleh Israel. Orang yang mau menarik kembali hak mereka untuk menempati buminya dikatakan teror, tapi penjajah berbuat begitu karena dia kuat dan mempunyai serba alat yang kuat. Jangan bicara tentang Afrika Selatan, Vietnam, dan Kashmir dan lain-lainnya. Itu semua karena ayat litakunu syuhada'a 'alan nas yang dibebankan atas bau kita sebagai ummatan wasatan tidak terrealisir. Karena kelengahan kita akan syarat-syarat menjadi ummatan wasatan dan syuhada. Akhirnya yang menentukan hak asasi sekarang adalah suatu lembaga di Inggris. Maka kaburlah makna dan tujuan daripada hak asasi itu. Ma'asyiral muslimin, kita adalah umat masa kini dan masa depan. Jika kita berpegangan dengan kedua prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika kita hidup tentang perenang, bermusuh-musuhan, di bawah tekanan emosi dan serba benda, atau hidup di bawah rahmat sesuatu masa, maka keadaan kita akan tetap demikian sampai ada perubahan yang kita lakukan. Baru Allah akan merubah nasib kita di dunia ini. Allah berfirman, wa sadaqallahul azim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita alhamdulillah masih merupakan kelompok terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah pada awal kelahiran kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang diunculkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Tapi syaratnya kita menyerukan kepada kebaikan, mencegah pada kejahatan, dan tidak lumer dalam kebudayaan serba benda seperti sekarang ini. Marilah kita mengatur diri, ingat selalu kepada Rasulullah SAW, supaya kita bisa segera muncul di tengah umat manusia di mana-mana sebagai teladan yang baik, di masjid-masjid, di rumah-rumah tangga, di masyarakat, di lembaga-lembaga kenegaraan, di kalangan ilmuwan, di kalangan dakwah dan ahli-ahli fikih. Ma'asyiral muslimin, kita harus mempromosikan peradaban yang bersendikan wahyu. Kita harus mempromosikan peradaban yang bersendikan wahyu yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Setelah jelas bahwa salah satu dari dua filsafat besar di dunia sudah hampir gulung tikar, salah satu dari sistem hidup yang dianut oleh superpower telah mulai mundur teratur, bahkan sudah gulung tikar, yaitu komunisme. Sudah mengiyakan semua yang dimaukan oleh Barat. Timur sudah tidak mempunyai daya. Tata warsawa akan dibubarkan. Sudah sanggup akan dibubarkan. Itulah komunisme. Konon pakar-pakar ekonomi di Soviet akan mulai mempelajari sistem ekonomi Islam. Saya kira peradaban Barat yang hanya unggul di bidang teknologi saja akan mengalami nasib yang sama atau paling tidak berkemiripan dengan yang pertama. Sebab dunia tidak mungkin diatur dengan memproduksi serba macam senjata yang konvensional. Ala Charter dan istrinya Nyonya Dubois tidak mungkin, kecuali kalau jagat ini sudah sepakat untuk hidup berpaham harga satwaisme. Na'udzubillah min dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sadaqallahul azim, innallaha la yudhi'u amalal mufsidin." Allah tidak akan membadani pekerjaan orang yang durjana